Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ati'u wasma'u biqaulihi jalla wa ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kajian agama tadabbur Al-Quran. Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan satu ayat Al-Quran yang dibaca kemudian difahami, direnungkan, maka lebih baik daripada membaca sejak dari awal sampai akhir daripada Al-Quran itu tapi tidak memahami apa yang dibaca. Jadi kebanyakan kita kadang-kadang terperangkap dengan target banyak membaca tapi tidak paham apa makna yang dibaca. Padahal satu ayat yang kita baca tapi kita paham, lalu kita renungkan apa tujuan daripada ayat itu yang sudah kita baca itu, maka lebih afdal daripada membaca ataupun mengkhatamkan Al-Quran tapi tak paham. Maka dalam rangka itulah di waktu yang terbatas ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab tanpa pertolongan dari Allah kita tidak mampu duduk di tempat ini dalam kondisi seperti ini. Allah katakan wa ma tasya'una illa an yasha Allah. Kita tidak mampu melakukan amal kebaikan, tidak mampu melakukan ketaatan kecuali karena memang pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana caranya untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat itu menurut versi Al-Quran, bukan versi akal. Sebab kadang-kala kalau kita menuruti akal kita, kadang-kadang yang kita anggap baik itu sesungguhnya belum tentu baik.
Yang kita anggap buruk itu belum tentu buruk, itu kalau yang kita gunakan dimensi akal karena keterbatasan. Tapi sesungguhnya kebahagiaan itu apabila kita menggunakan referensi wahyu untuk meraihnya, insya Allah terwujud. Inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat yang pertama itu, qad aflahal mu'minun. Jadi aflah di situ kejayaan yang diperoleh oleh manusia melalui dua jalur. Jalur yang pertama itu jalur dunia. Jadi orang yang beriman itu dia pasti mendapatkan kebahagiaan di dunia. Dipastikan oleh Allah Ta'ala melalui ayat itu. Karena ayat diawali dengan kalimat qad litahqiq. Qad aflahal mu'minun. Nah, kalimat qad yang ada di situ ini menunjukkan makna yang pasti. Jadi orang kalau ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, maka cara yang dia harus pakai, yang dia harus tempuh adalah cara Al-Quran. Dan memang Al-Quran itu memberikan solusi yang tidak pernah sebenarnya bertentangan dengan akal, walaupun kadang-kadang nafsu membantah. Jadi nama buat kita membantah selama hari itu kan karena faktor nafsu sesungguhnya. Kalau akal itu dia bisa menerima. Bagaimana caranya? Agar aflahal mu'minun ini, keberuntungan orang-orang yang beriman itu bisa diraih. Maka kembali kepada kita selaku manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebebasan untuk memilih. Wa hadainahu as-sabila imma syakira wa imma kafura. Itu kan kebebasan untuk memilih. Kami berikan petunjuk kepada manusia itu, kata Allah, wa hadainahu as-sabila imma syakira. Sebagian daripada manusia itu ada yang menempuh jalan petunjuk itu sehingga dia menjadi hamba yang bersyukur, wa imma kafura. Tapi sebagian yang lain justru tidak, dia tolak petunjuk Al-Quran itu, kemudian dia ingkari. Kebebasan hak ini yang Allah berikan kepada kita untuk memilih apakah kita ingin mendapatkan kebahagiaan itu menurut cara kita atau cara Allah. Kebanyakan manusia memang mengikuti caranya sendiri, mengabaikan cara Allah. Padahal cara Allah itu jauh lebih jitu, lebih akurat, lebih pasti, dan tidak akan mengecewakan ketimbang dengan cara kita yang belum tentu berhasil, juga tidak pasti, dan menyebabkan kita terburu-buru, gegabah, dan bisa membuat kita stres dan putus asa. Nah, itulah bedanya. Jadi kalau kita memilih jalan wahyu, yang pertama sekali mudah. Contoh agama ini. Agama ini tidak pernah mempersulit umatnya. Jadi setiap orang Islam itu kalau memahami konsep Islam itu dengan benar, tidak pernah menyulitkan. Tapi kalau kata nafsu itu memberatkan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita dua pilihan. Yang pertama, meraih kebahagiaan dunia dan akhirat itu dengan versi akal. Artinya kehendak kita sendiri, kemauan kita sendiri, cara kita sendiri.
atau versi wahyu, cara Allah. Kalau cara Allah mudah. Di dalam Al-Quran surah An-Nahl itu jelas Allah memberikan solusi, cara, mengajarkan cara. Ayat 97. Ini sering saya kutip dalam berbagai pertemuan dengan jamaah supaya lebih semangat untuk menekuni jalan hidayah itu atau menapaki jalan sunnah untuk mengamalkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah itu, bahwa janji Allah itu pasti datang. Jadi ketika kita mulai menapaki atau mengikuti arahan Al-Quran dan sunnah Rasulullah secara perlahan-lahan, sebab tidak semudah membalikkan telapak tangan juga ya, mengamalkan sunnah itu berat, tantangannya berat, tapi resikonya penuh dengan janji kenikmatan. Itu resikonya. Biasanya kalau kita berbicara resiko itu biasanya nambah ayo kan. Nah, kalau itu enggak. Kalau versi Al-Quran itu resikonya penuh dengan kenikmatan. Kalaulah kita menempuh jalan akal, itu biasanya sumbernya pasti nafsu. Kalau versi kita, kalau kita nak meraih kebahagiaan itu dengan cara kita, artinya kita tumpahkan seluruh akal pikiran kita, maka yang menjadi kendaraannya nafsu. Pantaslah Imam Ghazali mengatakan, nafsuka matiyatuka farfuk biha. Nafsumu itu kendaraanmu, maka pandai-pandailah menungganginya, pandai-pandailah mengendarainya. Sebab tabiat nafsu itu yang pertama terburu-buru. Itu tabiat nafsu. Dia nak copek saja. Baka copek sudah, baka copek sampai. Perkara kita celaka, nafsu tak pikirkan. Pokoknya nafsu didorongnya ke copek lah, turi salah, laju salah, kencang salah, itu nafsu. Dan nafsu tidak pernah berpikir resiko. Awak jadi arang, awak jadi abu, nafsu tidak pikirkan. Mestinya yang berpikir siapa? Kan akal. Nafsu kan cuma mendorong saja. Kata nafsu, ayo terus jalan. Maka di sini berfungsilah sebenarnya akal. Kalaulah manusia mampu menggunakan akalnya itu dengan bimbingan wahyu, maka kecelakaan tidak akan terjadi. Kata akal, kita buru-buru, mungkin cepat sampai, tetapi akibatnya sangat fatal. Bagaimana kalau terjadi kecelakaan? Itu timbangan akal. Dan yang kedua, selalu menimbulkan rasa gelisah. Itu biasanya. Jadi dalam keburu-buruan itu yang muncul gelisah, berkepanjangan gitu gelisah. Sebab apa? Entah yuk kesampai tak indah, entah kayu jadi entah indah. Itu akibat daripada mengejar sesuatu dengan menggunakan akal dan nafsu. Dengan menggunakan akal semata-mata, maka menempanglah nafsu. Akhirnya gelisah. Rasa tidak percaya banyak. Was-was, ragu-ragu. Kemudian yang ketiga, tidak ada ketenangan, tidur susah, makan tak loma, menyapu jurang tak elo. Sebab apa? Dia punya target yang nafsu harus capai tanpa memikirkan akibat. Kemudian yang keempat, belum tentu berhasil. Jadi kalau kita gunakan akal dan nafsu, itulah risiko yang harus kita hadapi. Tapi kalau kita gunakan wahyu,
sebagai panduannya. Yang pertama yang akan muncul adalah ketenangan. Jadi kalau orang berjalan dengan bimbingan wahyu biasanya tenang. Kenapa tidak tenang? Contoh saja. Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan sesuatu itu dengan qadarnya. Sebelum langit dan bumi Allah ciptakan 50.000 tahun bahkan, takdir kita kaya ataupun miskin, sukses ataupun gagal, sehat ataupun sakit, senang ataupun susah, itu sudah ditentukan sebelum kita nginap di dalam rahim ibu 9 bulan 10 hari. La tentu itulah joleh. Jadi orang kalau berpikir dengan wahyu, dia tidak akan terburu-buru, dia penuh dengan ketenangan. Apa yang saya kejar? Toh yang akan saya terima apa yang Allah sudah takdirkan. Tugas saya hanya berusaha. Nah, berusaha itu fattaqullaha mastata'tum. Sesuai dengan kemampuan kita. Makanya orang yang kalau berjalan dengan tuntunan wahyu senang. Seolah-olah hidupnya tidak ada masalah padahal penuh dengan masalah. Seolah-olah hidupnya tidak pernah susah padahal dia selalu dalam kesusahan. Tapi dia tahu itu yang sudah Allah takdirkan. Sebagai orang yang beriman ya dia harus menerima dengan penuh rasa syukur. Tidak hanya sabar. Syukur nalobihnya. Maka yang muncul tenang. Lawan daripada terburu-buru. Yang kedua, hidup orang ini akan santai, relax. Sebab tidak mungkin kita kejar sesuatu yang memang bukan ditakdirkan untuk kita. Untuk apa dikejar-kejar? Tapi bukan mengajarkan malih itu. Sama pun kajinya pun. Santai pun memang Islam itu mengajarkan hidup ini adalah santai terhadap dunia. Terhadap dunia ya. Santai terhadap dunia, tapi serakah terhadap akhirat. Jadi kalau ada kesempatan untuk meraih pahala akhirat tidak pernah disia-siakan. Ini contohnya. Kau termasuk jamaah yang serakah terhadap akhirat 3 kali bagi sehari mengaji. Malam cakulah mengaji, subuh cakulah mengaji, kini malah mengaji. Besok mengaji belum balik. Orang mengajinya itu juga. Dalam hati anda tahu bosan orang ini. Jadi saya tertariknya itu Bapak Ibu dengan apa namanya, saya baca bukunya hadiah ini sebenarnya buku hadiah sebagai salah satu inspirasi. Apa kata Profesor Dr. Zainul Abidin LC? Kata beliau, kalaulah yang disampaikan itu Al-Quran, kor yang aja lawi indah omah habis ceritanya. Nah itu makanya. Jadi makanya ketika ada orang bertanya kepada saya, anak Ustaz baca dek maikui saja maah itu kemakui. Saya tidak bisa menjawab. Mau baca Al-Quran Pak, jangan sanggup yang lain-lain. Saya baca Al-Quran saja. Kemudian Al-Quran itulah yang menuntun apa yang mesti disampaikan kepada diri saya dulu. Sebab mulut saya lah yang paling dekat dengan telinga saya. Kalau tidak untuk orang lain, ya untuk awak paling dekat. Kan ketika awak mengecek yang paling dokek awak, yang paling dekat untuk mendengar itu kan telinga si pembicara. Ambo mengecek yang paling dokek untuk mendengar telinga ambo. Jadi amalah yang berbahagia, orang yang santai hidupnya karena bimbingan wahyu, bukan berarti dia tidak bergerak, bukan berarti tidak berusaha. Tetapi dia berusaha sesuai dengan koridor yang adu. Jalur nanlah disediakan oleh Allah Ta'ala. Dalam mencari rezeki kan ada jalur. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi alalam thayyiba. Makanlah, minumlah apa yang ada di bumi, yang halal lagi
lagi baik, boleh aturannya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makan sajalah nan elok-elok yang telah kami rezekikan kepada kalian, kata Allah. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, apa saja yang kami tumbuhkan dari bumi, selagi itu halal, mengandung manfaat, makan, kata Allah. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Tapi ya pula, kata Allah Ta'ala, kalaulah rezeki itu terkumpul, jangan untuk kalian saja, bagi-bagi kepada orang lain supaya ditambah, kata Allah. Sebab aku ingin menjadikan kalian itu ibaratnya selang air untuk mengobati kehausan dan kepanasan orang lain. Kan beruntung awal. Jadi Allah jadikan kita keran air, ibaratnya untuk membagikan air itu kepada orang-orang yang kehausan untuk dia minum, orang yang kotor untuk membersihkan badan, orang yang kepanasan untuk menyejukkan tubuh. Betapa bahagianya kita kalau menjadi keran air rezekinya Allah. Wala tayammamul khabith, jangan kalian pilih nan buruk-buruk, kata Allah Ta'ala, nan rusak-rusak, mimma tunfiqun, untuk kalian nafkahkan, walastum biakhidhihi, padahal kalian sendiri tidak lagi mau untuk mengambilnya, illa antughmidu fi, kecuali dengan memejamkan mata, lalu piciang mata baru nak beragi ke orang. Jadi kalau awak ingin bahagia itu, berikanlah sesuatu yang memang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Itu kita kan kebanyakan tak lah di awak ndak berguna, otomatis di orang pun sebenarnya ndak lupa guna itu lagi. Baru kita ingin memberikan. Kalau seperti itu masih karakter kita di dalam memberikan rezeki yang Allah karuniakan kepada kita, tidak akan bisa bertambah. Ya kan rezeki itu ada yang bawaan lahir, ada yang tambahan karena ketakwaan. Jadi ada rezeki itu yang bertambah karena faktor takwa kita. Jadi ketika kita bertakwa kepada Allah, Allah tambah rezeki itu. Jadi inilah makna daripada ayat yang barusan kita bacakan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada kita seluruhnya, kalau ingin mendapatkan kebahagiaan lewat jalur rezeki, jadilah keran air rezeki Allah untuk orang lain. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 207 ya, 267. Jadi kalau awak ingin berbahagia dengan bertambahnya rezeki, maka berikanlah sesuatu kepada orang lain yang memang layak dan pantas, dan kita pun masih tergiur dengan itu, tapi kita suka dan rela membagikannya kepada orang lain. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, benarkah wahyu itu membuat hidup orang santai? Kalau mengikuti Al-Quran itu tenang, bahagia, dan penuh keajaiban. Kadang-kadang di luar nalar kita datangnya bantuan Allah. Al-Quran surah An-Nahl tadi ayat 97 itu, ini sering sekali kita baca ayat ini. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man amila salihan, sianan mengerujukkan amal salih. Jadi yang disebut dengan amal salih itu apa? Sebab tidak semua amal itu salih. Tidak semua amal itu salih. Ada orang yang beramal salah. Dia beramal tapi salah. Tidak mengikuti tuntunan, tidak mengikuti petunjuk. Apa tuh salah satu contoh?
Dalam sebuah riwayat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai orang yang sedang beramal. Kok sahabat berarti kok yang dijumpai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Jadi ketika Rasulullah masuk ke dalam masjid itu, nah yang tadi pagi juga sudah saya bacakan hadis ini. Apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu? Ayyuhan nas, kullukum yunaji rabbah, fala yajhar ba'dukum ala ba'd fil qiraah. Ya. Hadis ini dinukil kembali oleh Ibnu Taimiyah. Kemudian beliau tulis di dalam kitab beliau yang sangat populer itu Majmu' al-Fatawa. Apa kata beliau? Ketika Rasulullah masuk ke dalam masjid menjumpai beberapa orang yang sedang melaksanakan ibadah sholat Qiyamul Ramadan. Sholat tarawih. Tapi mereka saling menguatkan bacaan. Sebab di masa itu sholat itu belumlah seperti yang kita laksanakan sekarang ini, berjamaah di satu masjid satu imam. Jadi di masa itu masih sendirian, ya, satu-satu. Ada yang sholat, di sampingnya lagi sholat, di belakangnya sholat. Penuh masjid itu dengan orang yang sholat. Tapi masing-masing menguatkan bacaan. Dan ini sering kita jumpai di kampung-kampung, di mana pada hari Jumat itu banyak sekali terjadi orang-orang yang sebenarnya baik tujuannya. Bahkan dikatakan baik tujuannya Bapak Ibu. Dia ingin beramal. Salah satu amal yang istimewa itu kan kata Nabi, yang nilainya melebihi menyedekahkan emas. Ya, beramal tapi pahalanya melebihi sedekah emas. Apa itu amalan yang melebihi sedekah emas itu? Amalan yang melebihi sedekah emas itu adalah membaca Al-Quran dengan memahaminya. Itu lebih baik daripada bersedekah emas. Walaupun di zaman kini akan sulit dijumpai orang-orang yang ketika kota infak jalan itu yang disumbangkan emas. Jalan kota infak itu buka cincin untuk masukkan situ. Itu kan sonang pun di panitia itu. Nah, copek tercapainya target pembangunan itu. Apa saja yang dicita-citakan oleh masjid terwujud. Bayangkanlah setiap orang, ada yang buka cincin, ada yang buka gelang, ada yang buka kalung, ada yang buka anting seperti di zaman Rasul kan. Rasulullah kan habis khutbah Idul Adha ataupun khutbah Idul Fitri, beliau mengembangkan serbannya. Kemudian beliau berdiri di pembatas sholatnya ibu-ibu. Nah, ini sebenarnya yang belum kita praktekkan dalam kehidupan, di dalam praktek sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kaum muslimin tidak mempedulikan hal itu, pembatas. Padahal apa bedanya sholat Idul Adha dengan sholat wajib 5 waktu? Mesti ada pembatas. Jadi di zaman Rasulullah beliau selesai khutbah, beliau berdiri di pembatas sholat itu. Beliau berdiri di pembatas sholat antara laki-laki dengan perempuan. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai wanita muslimah, sumbangkanlah harta yang kalian miliki untuk disimpankan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing ibu-ibu itu lemparkan cincin, lemparkan anting, lemparkan gelang, sehingga penuh serban Rasulullah itu dengan sumbangan Idul Fitri dan Idul Adha dari emasnya kaum wanita. Dimasuk itu ya. Dimasuk ini itu payah maksudnya. Hah? Insyaallah ya. Itu luar biasa. Tapi ada amalan yang melebihi itu nilainya. Nah, itu sebenarnya yang jadi target utama kita. Sebab untuk merealisasikan menyumbang seperti itu yo entah tahun dulu lah berhasilnya. Tapi ada masanya nanti umat Islam itu mengalami seperti itu. Ada masanya. Kata Nabi SAW, bersedekahlah kamu sebelum tempat bersedekah itu tidak ada lagi.
Ada nanti masuknya di mana kaum muslimin kok tidak lagi membutuhkan sedekah dan orang menangis mencari tempat bersedekah. Masya Allah. Datang masuknya nanti umat Islam kok menangis mencari tompek basidokah. Ini orang minta sidokah namanya menangis. Iya kan? Iya tuh. Sama saja itu orang yang bertanya itu, ya Rasul, kapan dunia ini tidak ada bencananya? Ada, kata Rasul. Kapan itu? Ketika sholat Isya dan sholat subuh lebih ramai daripada hari Jumat. Maksudnya dari sholat Jumat. Jadi ketika sholat subuh berjamaah, sholat Isya berjamaah itu lebih ramai daripada sholat Jumat. Dijamin bumi ini tak disentuh musibah. Tak tersentuh oleh musibah. Tidak akan ada yang merisaukan hati kaum muslimin. Tapi kapan itu akan terwujud? Nah, hamba Allah yang berbahagia, apa itu amalan yang melebihi nyumbangkan emas itu? Mentadabburkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dibaca, ditadaburi. Nah, itulah yang kerojo dan setiap pagi dikerojokan oleh kita sebagian kaum muslimin itu. Tidak tangguang-tangguang amalannya itu. Nilai pahalanya ya tidak bisa digantikan. Maka kata Nabi, tidak bisa digantikan dengan emas. Jadi kalau sakit pun kita kurang-kurang sehat sakit awak hadir juga lah. Kenapa? Sebab dengan menyumbangkan emas rasanya kita tidak akan mampu. Jadi mengikuti satu ayat Al-Quran, kemudian dijelaskan makna ayat itu, kita paham, itu pahalanya melebihi menyumbangkan emas. Insyaallah luar biasa. Jadi kata Allah, man amila salihan, orang yang beramal tapi soleh, bukan salah. Jadi ini sahabat beramal tapi salah. Menurut siapa? Menurut Rasulullah, bukan menurut kita. Apa yang mereka lakukan? Baca Quran ramai-ramai. Baca Quran itu masing-masing memang, tapi saling ribut. Nah, seperti kan ada orang yang namanya buat kelompok, kemudian baca Al-Quran samu-samu. Gitu. Itu pernah ditegur di zaman Rasul. Apa kata Rasulullah? Ayyuhan nas, kullukum yunaji rabbahu fala yajhar ba'dukum ala ba'din fil qira'ah. Manusia, kata Allah, kita kok sama-sama bermunajat kepada Allah. Janganlah satu dengan yang lain saling menyakiti karena saling mengeraskan suara ketika membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran salah. Salahkah kita baca Al-Quran? Tidak. Cuman karena caranya yang salah oleh Nabi ditegur. Jangan, kata Nabi. Itu hari Jumat sering itu di kampung-kampung. Menjelang Jumat bapak-bapak baca Yasin, baca Al-Kahfi, baca Al-Waqi'ah, kemudian baca Hamid Dukhan, dibaca di hari Jumat itu. Menjelang khatib naik mimbar. Tapi mereka membacanya mengganggu orang lain yang sedang sholat. Kenapa? Karena suaranya dikuatkan. Itu di zaman Nabi terjadi. Tidak di kita zaman kita saja. Di zaman Nabi terjadi itu. Orang sedang sholat, ada orang lain yang sedang baca Quran. Yang orang baca Quran itu selalu makdinya saja. Yo kupuas sekuat-kuatnya orang baca. Yo nangka sonang di hatinya lah. Masuk Rasulullah ke dalam masjid itu. Kata Rasulullah, hentikan ini. Beramal, sama-sama beramal. Itu yang lain sholat, yang lain ruku, yang lain sujud, yang lain zikir. Kamu baca Quran jangan begitu, kata Nabi. Bacalah untuk dirimu saja. Padahal kan tidak adonan salah merujuk sahabat. Itu tidak salah. Adonan zikir. Ada yang sedang sholat sunnah. Ada yang sedang belajar Al-Quran. Ada yang baca Quran. Tak ada yang salah, satu pun tak ada di antara mereka yang salah dalam beramal. Tapi praktik amalannya itu yang salah, itu yang ditegur Nabi. Nah, orang kini kadangkala ketika disebutkan kesalahannya dalam mempraktikkan satu amalan, sagak ngomongin rasul langi karuntuh, rasul dunia kaki amai. Allah yang berbahagia Bapak dan Ibu. Ibnu Mas'ud
Abu Musa Abu Musa Al-Ansari, salah seorang sahabat, sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Abu Musa ini Pak orang yang ilmunya tinggi sekali ilmu. Ketika Abu Musa sedang melaksanakan ibadah di satu masjid, kemudian Abu Musa melihat ada sekelompok orang yang sedang melaksanakan zikir, dipimpin oleh satu orang. Kata pemimpin itu, bertahlillah kalian 100 kali. Maka bertahlillah anggotanya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masing-masing buat halakoh, buat lingkaran. Kemudian bertakbirlah kalian 100 kali. Allah, 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 Allah. Bertasbih kalian 100 kali. Subhanallah, subhanallah. Gitu orang itu berkelompok menunggu waktu salat. Oleh Abu Musa ini dianggap perbuatan ini ganjil, sebab di zaman Rasulullah hidup tidak pernah dia jumpai orang melakukan itu. Cuman inyo ragu, iku projoko salah atau enggak gue. Nah, begitu perasaan Abu Musa. Kenapa? Yang pertama yang dibaca orang ini la ilaha illallah. Yang dibaca orang ini subhanallah. Yang dibaca orang ini Allahu Akbar. Cuman cara mereka mengerjakan bacaan itu tidak dia jumpai semasa hidupnya bersama Rasul. Ragu Abu Musa. Maka dia pulang, dia carilah Ibnu Mas'ud. Kebetulan Ibnu Mas'ud kolah yang dituakan dari segi ilmu. Sebab Ibnu Mas'ud kok seperti bayang-bayang Rasul. Jadi orang kalau cerita tentang Ibnu Mas'ud, yang orang pandang adalah bayangan hidupnya Rasulullah. Di mana Rasulullah ada, di situ ada Ibnu Mas'ud. Artinya pengalaman ilmu tentu lebih banyak didapat oleh Ibnu Mas'ud ketimbang Abu Musa. Konda iyo kok kata Abu Musa, saya larang nanti tahu-tahu saya yang salah. Tapi kalau saya biarkan, rasanya perbuatan ini janggal, tidak pernah dikerjakan di zaman Rasul, tidak pula dikerjakan di zaman Abu Bakar, tidak pula dikerjakan di zaman Umar, demikian pula di masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Inilah etika seorang yang berilmu, Bapak Ibu. Kalau kita memang tidak tahu, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang lebih paham. Jangan pandai surang saja. Pulanglah Abu Musa, berlari ke rumah Ibnu Mas'ud. Rupanya di rumah Ibnu Mas'ud itulah banyak orang menunggu nasihat. Masya Allah, luar biasa. Dan tidak pernah kita perojokan itu. Duduk di rumah, di pintu rumahnya seorang ulama, menanti ia keluar untuk dimarahinya. Kan tidak pernah perojokan saja. Awak kadang-kadang nanelok seorang bongi juga. Ikut tiba ke rumah Ibnu Mas'ud minta dinasehati. Ausoni, nasihati aku. Nasihati aku. Itu kebiasaan mereka. Mereka datang kepada Rasulullah. Mereka biasa datang. Ausoni ya Khalili. Ya Rasulullah kekasihku, tolonglah nasihati aku. Kulah koreho hati gua. Paham itu kata Rasulullah. Nggak mau jago malam lagi. Nggak mau saya tahajud lagi. Apa kata Rasulullah? Carilah anak yatim, usaplah kepalanya. Wah, Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau lah hati nggak mau jago untuk bertahajud, ubeknya dengan bertemu anak yatim, usap kepalanya, berdoa kepada supaya hati kita dilunakkan dan gembirakan anak yatim. Itu kan sebenarnya salah satu contoh saja. Contoh kecil yang diberikan oleh Rasulullah. Orang datang minta nasihat kepada Nabi. Ausoni ya Khalili, nasihati aku ya Rasulullah. Ada orang pembongi tibu ke Nabi. Ini pembongi. Datang kepada Nabi. Ausoni ya Khalili, nasihati aku ya Rasul. Kata Nabi, la ta'udab, jangan kau marah. Badai itu nasihat Nabi. Sebab orang kau pameran. Datang minta nasihat. Nabi tahu tabiat yang harus hilang dari diri orang kau, ya marahnya. Ausani ya Khalili, nasihati aku ya Rasul. Kata Nabi, la taghadablah 2 kali. Berubah muka kawan. Itu apa maksudnya?
Awak minta nasihat kayaknya jangan berang anak kok berang kan. Lah berang ini sebenarnya. Yang ketiga, nasihat ya Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan kau marah. Artinya apa? Orang ini memang punya tabiat marah. Nasihat Rasulullah kepadanya, hentikan sifat marah itu. Nah, ini pula lah yang ditiru oleh sahabat yang lain. Kemudian menular kepada tabi'in. Kalau mereka merasa hati mereka sudah tak tenang beribadah, yang mereka cari ulama. Bukan dunia maya. Awak kan kalau laresah gelisah dunia maya alam jadi. Bahan kamu menangkan hati. Nah, nampak gambar si maya lah tenang hati sobat. Jadi kalau sudah hati itu gelisah, yang dicari ulama, minta nasihat kayaknya. Pasti ada sesuatu yang membuat hati kita gelisah. Pasti ada sesuatu yang membuat hati kita tidak tenang. Sahabat kalau sudah tak khusyuk saja sholatnya gelisah. Kan pernah ada orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tadi sholat ya Rasulullah, merasa terganggu, tidak konsentrasi. Hampir saya lupa dengan jumlah rakaat saya. Kata Nabi, itu setan. Namanya al-kadzdzab. Jadi bahas solusinya lah ya Rasulullah. Kalau dia datang juga, artinya kalau engkau nanti sholat, kemudian engkau merasa diganggu lagi, berhenti dulu dari bacaanmu, maka mohon perlindungan kepada Allah. Bacalah kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca 3 kali kata Nabi. Kalau masih merasa diganggu juga, meludahlah, tapi anginnya bukan airnya, ke lambung kirimu 3 kali. Jangan jual iya-iyanya bikobogi orang awak. Angin, tidak ada airnya. Jadi ketika mereka merasa resah dengan satu ibadah mereka, Rasul tidak selesai ibadah, copek ini bertanya kepada Nabi. Cepat mereka bertanya kepada ulama. Datanglah mereka ke rumah Ibnu Mas'ud. Begitu mereka datang, keluar Ibnu Mas'ud, seluruhnya berdiri. Masing-masing ingin bertanya, tapi dipotong oleh Abu Musa. Tunggu dulu, aku dulu yang bertanya. Aku penting, kata Abu Musa. Apa kata Abu Musa? Wahai Abu Abdurrahman. Itu panggilannya Ibnu Mas'ud, Abu Abdurrahman. Ada apa, kata Ibnu Mas'ud? Saya menjumpai sekelompok orang sekarang di masjid menunggu waktu sholat. Mereka berzikir kelompok-kelompok. Kata ketuanya baca tahlil 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu kata mereka. Baca takbir 100 kali, baca tasbih 100 kali. Kemudian mereka bersama-sama membacanya. Saya tidak pernah menjumpai ini di masa lampau, di masa sahabat, di masa Rasul. Bagaimana menurut pendapat? Oh, naik darah sekali Ibnu Mas'ud. Inilah hati orang yang beriman itu, Bapak Ibu. Jadi hati orang yang benar-benar ikhlas menjalankan imannya, itu pantang melihat sesuatu yang mungkar. Jadi datang Ibnu Mas'ud ke masjid itu. Apa yang kalian lakukan di sini, kata Ibnu Mas'ud. Belum saja lama Rasulullah meninggalkan kita. Belum lapuk baju yang ditinggalkannya. Belum pecah belanga tempat memasaknya. Sahabat-sahabatnya masih banyak yang hidup. Kalian sudah membuat kemungkaran. Dianggap oleh Ibnu Mas'ud itu sebuah kemungkaran. Padahal beramal kok. Agak orang bercakap. Kan baik nak kami kerejokan, wahai Abu Abdurrahman. Apa salahnya? Yang kami baca la ilaha illallah, yang kami baca subhanallah, yang kami baca alhamdulillah. Kata Ibnu Mas'ud, apakah kalian merasa lebih baik daripada ajarannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Semasa hidupnya tidak pernah nyemagi petunjuk serupa itu. Membaca tahlil tak ada salahnya, membaca tasbih tak ada salahnya, membaca takbir tak ada salahnya. Itu malah diperintah. Cuman cara kalian ini yang salah, seolah-olah kalian lebih hebat daripada Rasulullah. Ba'a dengan gitu. Kan itu yang kadang-kadang jadi permasalahan kan ketika kajian-kajian semacam itu disampaikan untuk meluruhkan persoalan. Heboh. Heboh, saya mau heboh. Iya. Muncul fitnahan ini segala macam. Nauzubillah min dzalik. Nah, Bapak Ibu,
Jadi ya, kalau beramal soleh kita lanjutkan seketele ya, Pak. Jadi kalau amal itu soleh, tidak salah, ini menenangkan. Tidak ada masalah. Kalau kita beramal yang salah, yang akan muncul masalah. Pada timbul pro kontra. Kenapa ada amalan yang dipro kontrakan orang? Berarti kan amalku bermasalah. Coba beramal dengan yang tidak dipro kontrakan, yang tidak diperselisihkan. Cari amal yang aman-aman lah. Beribadahlah yang aman, tidak ada selisihnya. Nah, itu baru aman kita ketika beramal. Baik itu laki-laki ataupun perempuan. Kata Allah Ta'ala, kalau orang ini benar-benar beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti. Ini sering kita bahas ini. Kalimat fa dan kalimat la di situ menunjukkan bahwa janji Allah ini tidak akan mungkin meleset. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti kami akan perbaiki kehidupan manusia itu. Kok boleh diuji? Bagi kita yang sudah mulai menapaki jalan sunnah. Kok selama kita beramal kok ba'a menurut pendapat isi kepala masing-masing. Ba'a menurut kebiasaan tradisi masyarakat setempat. Kini coba beramal menurut tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Apa yang didapatkan dalam hidup itu? Tambah miskinkah kita? Atau tambah susahkah kita? Rasanya tidak, Pak. Belum ada orang yang mengatakan ambo ya sejak ikut kajian sunnah tambah payah rasanya. Di ulun pernah survei membuktikan belum pernah orang yang merasakan hal ini. Tapi selalu merasakan alhamdulillah. Ko rezoki yo alhamdulillah. Ko anak istri yo alhamdulillah. Itu saja jawaban. Kenapa? Ini janji Allah. Artinya baik, bahasa sederhananya, siapa yang mulai memperbaiki cara beribadahnya kepada Allah, saat itu juga Allah mulai perbaiki kehidupannya. Nah, itu cara wahyu menyelesaikan masalah kita. Saat kita mulai memperbaiki cara beribadah kita, saat itu pula Allah mulai perbaiki hidup kita. Kalau Allah yang memperbaiki hidup kita, apakah mungkin bisa salah? Kalau kita yang memperbaiki hidup itu banyak salahnya. Menurut awak model iku rancak. Akhirnya ndak pas untuk awak. Menurut kita dibuat model iku elok. Rupanya ndak pula elok. Dibuat gaya model iku mungkin rancak. Ternyata tidak. Tapi kalau Allah yang memperbaiki hidup kita, dijamin hidup itu aflah. Apa tadi makna aflah? Bahagia dan beruntung di dunia dan di akhirat. Insyaallah. Jadi itu kajian sederhana dari Al-Quran tentang bagaimana caranya mewujudkan bahagia dunia dan akhirat itu. Ikuti saja bimbingan wahyu. Jangan ikuti dorongan nafsu. Ikuti saja penjelasan Al-Quran. Jangan gunakan akal-akalan. Insya Allah bahagia. Insya Allah selamat. Tujuan insya Allah tercapai. Begitulah Allah menjanjikan dan Allah mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Nah, terakhir dari kajian kita pada malam hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inna izomal jaza ma'a izomil bala. Kalau nak godang keuntungan nan didapatkan, kalau ingin mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar lagi, maka harus menempuh ujian yang besar, ujian yang berat. Nah, itu nasihat Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, semakin bore ujian yang kalian hadapi untuk takwa itu, semakin besar janji Allah untuk kalian bahagia. Jadi semakin borek perjuangan, yakinlah ujungnya pasti akan lebih bahagia lagi. Jadi kalau istilah sinetron kini, happy ending. Akhir yang bahagia. Nabi kita yang mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu yang dinilai adalah ujungnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Siapa yang memperbaiki amalannya di sisa-sisa hidupnya, maka Allah ampuni seluruh dosa masa lalunya. Masya Allah, luar biasa. Itu yang kita cari ini ke Bapak Ibu. Jangan dikaji juga masa lalu kita. Ambo dulu itu, enggak dikaji. Orang yang akan bahagia adalah orang yang mampu mengingat masa indah dalam hidupnya dan melupakan masa-masa pahitnya. Insya Allah hidupnya selalu bahagia. Tapi kalau nampai saja nanti, nah itu enggak. Logonya logo Zalmon saja, logo Merato. Ya. Ujung gading jembatan gantung. Tali taurai kasubara, rasu kalapeh tali joja hati jo jantung, sedang di tangan diambil orang. Banda kasensara walau begitu. Cobalah yang bahagia nanti dan ingin mani yang pernah kita laksanakan. Apa sesuatu pengalaman indah yang pernah kita rasakan dalam hidup, selalulah kenang itu, selalulah ingat itu. Itulah yang membuat kita menjadi lebih baik. Terdorong semangat betapa Allah telah memberi nikmat kepadaku. Ingat itu. Mungkin bisa golak surang banget. Cuman yang dihasilkan golak surang jauh orang berjawab. Jadi begitulah konsep Al-Quran itu mengajarkan kita untuk mencapai bahagia dunia dan akhirat cukup sangat sederhana. Dan kata Nabi, semakin berat ujian yang kalian hadapi, inna izomal jaza ma'a izomil bala. Pasti akhirnya pun balasannya akan lebih baik. Wa innallaha idza ahabba qauman ibatalahu. Sesungguhnya Allah kalau dia mencintai satu kaum, dia uji kaum itu dengan yang berat-berat. Tanamkan itu dalam hati kita. Jadi kalau kita banyak mendapatkan ujian, itu tanda Allah sedang mencintai kita. Allah amat mencintai kita. Faman radiya falahur ridha. Siapa yang ridho dengan ujian yang Allah berikan itu, maka Allah buat alam ini pun ridho kepadanya. Masya Allah. Jo alam bagai ridho, jo batu bagai tak nomornya wak tatarung. Bayangkan tu mahilah batu. Alam ridho, Masya Allah. Pohon-pohon kalau ada yang menghalangi, tersingkir dengan sendirinya. Pohon mengatakan jangan halangi orang yang dicintai Allah itu. Jangan risaukan hatinya orang yang dicintai Allah itu. Walaupun orang-orang kafir, orang-orang munafik selalu membenci mereka, tapi yakinlah alam Allah buat ridho kepada kita. Apa arti kebencian 100.000 orang ketimbang dari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah ridho Allah itu yang membuat kita ke surganya? Itu motivasi hidup bagi kita Bapak Ibu. Jadi bersusah-susahlah kita beramal itu, tempuhlah ujian itu walaupun berat, dan ridholah dengan ujian itu. Sebab kalau kita ridho dengan ujian itu, semakin berat ujian yang datang, semakin besar bahagia yang menanti kita insyaallah ta'ala. Itulah konsep mencari hidup bahagia menurut Al-Quran dan Sunnah. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.